Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil dari jawaban UTS saya dalam UTS perancangan MOD semester 4 tahun ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan jawaban dari UTS kita. Dimulai dari nomor 1 ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 1. Bagaimana pendapat Anda terkait penggunaan produk plastik yang semakin meningkat saat ini? Nah, jawaban saya adalah penggunaan plastik yang semakin meningkat saat ini tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positifnya mendorong meningkatnya pemakaian plastik karena dinilai lebih efektif dan lebih efisien daripada produk dengan material lain. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri yang mungkin masih menjadi masalah yang belum terpecahkan adalah proses pengolahan plastik sendiri yang memakan waktu cukup lama ya. Memakan waktu cukup lama sehingga menjadi masalah lingkungan gitu. Apabila sudah menjadi sampah dari material plastik ini, apabila sudah menjadi sampah akan menyebabkan beberapa efek kerusakan lingkungan. Nah, berikut ini saya jabarkan beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan plastik ini sendiri. Untuk dampak positifnya, yang pertama, daya tahannya memang lebih lama, tidak mudah rusak, fleksibel dan mudah dibentuk, ringan dan mudah disimpan, lebih tahan cuaca panas maupun dingin, serta bisa dicetak dengan tinta gitu kan. Ini beberapa referensi yang saya dapat gitu. Selanjutnya untuk dampak negatifnya yaitu tidak mudah diuraikan serta bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini nih yang menjadi problem saat ini gitu kan. Kenapa sih penggunaan plastik menjadi sorotan? Karena emang kekurangan ini gitu kan, tidak mudah diuraikan, perlu waktu ratusan tahun untuk bisa menguraikan si plastik itu sendiri. Nah, solusinya apa? Untuk saat ini beberapa solusi memang sudah dicanangkan, salah satunya adalah daur ulang dari sampah plastik itu sendiri atau dari bekas penggunaan produk plastik itu sendiri. Misalnya kalau misalkan kita ngeliat nih kaleng cat plastik kan ya, kita pakai atau reuse lah istilahnya, ada 3R kan, reduce, reuse, recycle. Nah, untuk reuse-nya mungkin kita bisa pakai buat top pot gitu kan. Untuk reduce-nya kita kurangi ya penggunaannya. Recycle untuk daur ulangnya mungkin kita bisa lelehkan kembali bagi yang emang termoplastik ya, bukan termoset. Kita bisa daur ulang kembali untuk bisa menjadi produk plastik lain gitu kan. Tentunya propertiesnya juga akan menurun sih, cuman bisa dipakai untuk beberapa produk yang tidak membutuhkan standar properties yang cukup tinggi. Nah, dari dampak positifnya mungkin sudah cukup menjelaskan kenapa semakin maraknya ya penggunaan produk plastik itu sendiri. Akan tetapi dari kekurangannya cukup menjadi alasan untuk menjadi pertimbangan penggunaan produk plastik. Untuk saat ini seharusnya ya, yang di tengah maraknya penggunaan produk plastik yang semakin tinggi, perlu adanya inovasi untuk meningkatkan daur ulangnya atau proses daur ulang atau istilahnya digunakan kembalinya itu loh. Nah, makanya kita daur ulang plastik itu sendiri untuk jadi produk lain. Sebenarnya teknologi yang harus kita kembangkan lebih ke arah situ juga untuk mengimbangi banyaknya plastik yang ada saat ini. Nah, selanjutnya cukup mungkin ya untuk nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan dengan produk yang Anda miliki terkait estimasi proses cetak injeksi. Nah, jadi produk saya itu adalah produk centong ya, centong nasi. Jadi materialnya adalah poliperin. Nah, untuk cycle time-nya sendiri, saya memperkirakan sekitar 30 detik dengan kurang lebih ada 7 proses langkah untuk bisa mencapai satu cycle time itu sendiri ya. Ada 7 proses yaitu filling, packing, cooling, plastication, mold opening, dan part adhesion dan mold closing. Jadi ada 2 proses yang berbarengan yaitu cooling dan plastication. Jadi cooling dan plastication itu proses yang bersamaan gitu, karena secara tempat pun dia berbeda dan bisa dilaksanakan secara berbarengan seperti itu. Yang pertama filling ya. Filling mulai dari awal proses banget itu filling, durasinya sekitar 3 detik ya. Itu tahap pengisian material poliperin ke dalam cetakan. Nah, setelah masuk ke dalam cetakan, lanjut ke mulai dari detik ke-3 sampai detik ke-8, durasinya 5 detik adalah proses packing, yaitu proses pengepakan materi yang udah leleh tadi di dalam rongga cetakan. Nah, selanjutnya adalah proses cooling. Proses cooling ini dimulai dari di detik ke-8 sampai detik ke-19. Artinya dia memakai durasi 11 detik. Nah, cooling ini adalah tahap pendinginan material di dalam cetakan itu sendiri. Nah, selanjutnya plastication. Plastication ini berbarengan ya, artinya dia mulai dari detik 8 juga sama dengan cooling ya.
Tapi durasinya dia sampai dengan 17 ya, 17 detik. Jadi dia cuma 9 detik durasinya ya. Jadi plastication itu proses perubahan material dari pelet menjadi plastik leleh. Tahap ini bersamaan dengan tahap puring. Jadi biji-biji plastik ya tadi dilelehkan atau sampai jadi leleh ya, itu namanya plastication. Jadi ketika proses plastication itu berbarengan dengan proses cooling dari si material itu sendiri, sehingga langsung bisa continue lagi ke proses selanjutnya gitu kan. Selanjutnya mold opening, ketika material udah padat ya, udah mulai proses cooling udah padat, selanjutnya mold akan membuka ya, mold akan membuka. Jadi dia mulai dari 19 detik ke 19 sampai detik ke 22. Durasinya adalah 3 detik. Jadi proses membuka cetakan. Setelah dibuka diapain sih? Setelah dibuka yaitu dia dieject. Nah, material itu dieject, proses pengeluaran material dari cetakan itu mulai dari detik ke-22 sampai ke detik ke-25. Artinya dia memakai durasinya 3 detik. Nah, selanjutnya adalah mold closing. Setelah material dieject, kemudian mold akan kembali menutup nih. Nah, akan bergulir ke proses selanjutnya yaitu filling, packing, cooling. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, dan memakan waktu 5 detik dan akhirnya tercapailah proses cycle time yang mencapai 30 detik untuk sekali produk atau sekali injek. Nah, seperti itu untuk proses cycle time dari penginjekan material itu sendiri ya. Selanjutnya langsung kita geser nih ke nomor 3 ya. Nomor 3, jelaskan proses pengembangan produk plastik yang Anda miliki dengan referensi proses pengembangan produk plastik berikut. Nah, jadi dari referensi tadi yang udah jelaskan di soal, ada referensi dari alur dari proses kita merancang sebuah produk mold ya, merancang produk mold itu sendiri. Yang pertama, secara garis besar dibagi menjadi 4 langkah, yaitu langkah mendefinisikan produk, langkah desain produk, pengembangan bisnis dan produksi, serta yang terakhir adalah peningkatan skala dan peluncuran produk. Langsung saja kita mulai dari langkah pertama, yaitu langkah mendefinisikan produk itu sendiri. Yang pertama adalah market analysis. Nah, di sini centong plastik merupakan produk yang banyak dibutuhkan, khususnya di rumah tangga. Jadi centong ini mungkin banyak yang dipakai di rumah tangga ataupun untuk keperluan lain gitu kan. Dari material polipropilin sendiri yang lentur sehingga ideal untuk fungsi centong dan permukaan yang licin sehingga nasi tidak mudah nempel tertinggal di centong serta tidak mudah dicuci. Jadi di sini saya mau pakai material polipropilin ya. Kenapa sih kita pakai propilin? Karena nanti dia akan lentur ya. Pertama, sifat propertisnya dia akan lentur dan dia akan licin juga sehingga nanti nasi gak mudah nempel, sehingga ideal untuk produk centong. Sehingga mungkin produk kita akan diminati karena gak mudah ketempelan sama nasi yang menjadi problem semua orang saat ini, serta dia lentur juga ya, gak mudah patah gitu kan. Selanjutnya masuk kita ke tim assembly ya. Tim assembly yaitu dia perkiraan ukurannya sekitar 20 cm kali 7 cm, sifatnya lentur dan permukaan licin. Perkiraan estimasi itu 30 detik per injek. Nah, perkiraan estimasi sekali injek. Selanjutnya setelah masuk ke tim assembly, kita akan masuk ke 3 bagian, yaitu konsep development, sales forecasting, dan budgeting. Untuk konsep developmentnya seperti apa sih? Jadi mulai dari perkiraan dimensi sampai sketsa. Nah, sketsanya kurang lebih seperti gambar itu ya. Selanjutnya ada sales forecasting. Nah, perkiraan potensi pasar adalah di kalangan kebutuhan rumah tangga dengan harga sekitar 5.000 cukup mampu bersaing dengan harga produk lain yang kira-kira di angka 7.000 sampai kurang lebih 10.000. Jadi kita menawarkan produk yang lebih murah ya dari produk rata-rata harga di pasaran ya. Jadi kita akan menawarkan dengan harga demikian rupa, diharapkan dapat meningkatkan minat dari konsumen itu sendiri untuk membeli produk kita. Nah, kita nggak akan menurunkan kualitas, tapi kita akan menekan dari segi biaya produksi itu sendiri. Selanjutnya ada budgeting ya. Untuk budgeting sendiri, untuk perkiraan biaya operator yaitu 240.000 per hari, harga material itu 20.000 per kilogram, serta harga operasional mesin itu, harga operasional plastik injection itu 560.000 per hari. Selanjutnya bergeser nih ke proses approval, yaitu proses apakah produk nanti disetujui atau nanti akan ada revisi sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita disetujui nih, langkah berlanjut ke langkah selanjutnya yaitu langkah desain produk. Nah, langkah desain produk ini mulai dari approval dari langkah sebelumnya, selanjutnya akan detail design performance analysis, rapid prototyping, and preliminary testing. Nah, jadi mod ini menggunakan materialnya, jadi kita mendefinisikan ya
Mold ini menggunakan materialnya SS420, finishing pada cavity dan core-nya mencapai glossy ya. Ini nyampe berkilau karena kita mengincar permukaan yang licin ya. Nanti kan kita makainya bakal dipakai untuk nasi. Nah, kalau misalkan permukaannya nggak licin ya, artinya permukaan licin ini bakal mengakomodir supaya nasi nggak menempel banyak, atau nanti implementasinya kemudah dicuci sih, lebih kemudah dicuci seperti itu. Nah, kita juga butuh supplier nih untuk beberapa standar part kita. Selanjutnya kita masuk ke design for assembly dan fit and tolerance. Jadi produk menggunakan single part. Jadi produk kita menggunakan single part. Jadi nggak akan diassembly dengan produk apapun. Produk contoh kita ini untuk toleransi produk sendiri. Jadi kita nggak memakai toleransi yang begitu spesifik karena secara fungsi kita juga nggak memakai atau nggak memasangkan si produk centong plastik ini ke produk lain seperti itu sih. Selanjutnya ada desain for manufacturing. Nah, produk berbentuk radius. Jadi bentuknya kan radius itu ada centong kan, bentuknya radius kubah tuh. Nah, jadi membutuhkan tool cutter barnus ya. Artinya mungkin kita akan membutuhkan kendalanya, mungkin kita akan membutuhkan cutter barnus dan kita akan memakai cam yang lumayan sedikit ini ya, agak rumit. Terus juga perkiraan masa pakai juga nih terhadap si material mold tadi. Kalau misalnya kita pakai S420, perkiraannya kita bakal berapa produk nanti mold itu akan tidak dipakai atau nanti kemudian mold itu akan rusak seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke tahap approval nih. Apakah review oleh second management, apakah produk lanjut atau tidak. Jadi mungkin akan direview oleh supervisor ataupun bagian-bagian lain seperti itu. Nah, kalau misalkan lanjut, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengembangan bisnis dan produksi. Nah, dimulai dari tooling fabrication nih, proses pembuatan atau proses fabrikasi. Nah, ada di business development, yaitu penentuan vendor dalam proses pembuatan mold, misalnya mold base. Jadi kita menentukan vendor juga, nanti mungkin dalam segi produk ini kita akan membutuhkan vendor dari mold base untuk membuat mold base itu sendiri. Jadi kita mungkin akan membuat cuma sekadar cavity-nya aja sama core-nya. Selanjutnya production planning ya, untuk ini menentukan perencanaan produksi dari segi perakitan mold itu sendiri. Nah, serta maupun jalur yang akan digunakan serta metode yang digunakan untuk merakit dari si mold itu sendiri. Nah, selanjutnya ada alpha test nih. Alpha test ini adalah pengujian produk apakah sesuai dengan kriteria dan spesifikasi, yaitu kita tes dari produk itu sendiri. Banyak quality and training plans. Nah, outputnya dari quality and training plans ini apa sih? Jadi output dari quality and training plans ini nanti kita akan membuat SOP, baik SOP penggunaan dari si mold itu sendiri maupun SOP dari perawatan dari mold itu sendiri. Setelah itu melengkapi tahap approval ya. Nanti kemudian di approval, lanjut nih kita ke langkah selanjutnya, ke langkah nomor 4, yaitu peningkatan skala dan peluncuran dari si produk itu. Nah, yang pertama ada pilot production nih. Pilot production itu apa sih? Uji coba produk cetakan centong ini untuk perjalanan ke sampling. Jadi kita coba nih, kita cetak satu produk atau beberapa produk ya sebagai sampling, nanti apakah nanti berhasil atau apakah nanti ada cacat atau defect atau sebagainya terhadap produk atau hasil dari produk itu sendiri atau centong itu sendiri. Selanjutnya beta install and test. Nah, produk hasil sampling cetakan centong atau produk centong tadi diserahkan ke departemen pemasaran. Selanjutnya kita akan serahkan ke konsumen atau kita komunikasikan ke pasar ya. Apakah nanti produk ini emang layak ataupun ideal untuk penggunaan fungsinya itu sendiri gitu. Kalau misalkan emang layak, lanjut nih kita ke profil selanjutnya, yaitu approval ya. Approval sendiri nanti apakah nanti disetujuin atau enggak nih. Setelah approval ternyata disetujui nih sama konsumen dan pasar, setelah emang diterima dan emang kita diakuin bahwa produk kita ideal dan bagus, selanjutnya kita produk rilis nih, baru kita nanti rilis produk mass production ke konsumen atau halayak umum. Nah, kurang lebih angkanya seperti itu nih untuk angka tahap-tahap dalam kita menentukan produk kita itu sendiri. Nah, setelah itu cukup ya untuk penjelasan nomor 3. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4 nih teman-teman. Nah, nomor 4 ini jelaskan produk Anda sesuai dengan pertimbangan dasar-dasar desain produk. Nah, ada beberapa pertimbangan dasar-dasar desain produk itu sendiri yang mungkin
ada keseragaman tebal dinding, desain rib, desain boss, desain gaset, desain sudut tajam, sudut miring, undercut, tolerance. Nah, atau toleransi. Nah, yang pertama mungkin untuk segi menceritakan sedikit ya tentang materialnya. Jadi material untuk produk saya sendiri adalah polypyrene ya, makanya polypyrene PP ya. Atau kita pakai material PP sehingga sifatnya itu dia lentur dan licin juga ya, licin sehingga nanti mudah untuk dicuci. Nah, untuk keseragaman tebal dindingnya sangat penting ya karena menentukan untuk proses cooling itu sendiri ya, untuk keseragaman tebal dinding itu sendiri. Untuk dari segi keseragaman sendiri terdapat perbedaan juga ya ketebalan antara si badan si centong dengan gagangnya. Ini karena mungkin dari segi fungsi ya, karena dari segi gagang harus kuat juga karena namanya kita kan gagang ya, di situ bukan tempat lengan gaya itu bekerja atau tempat tumpuan dari tangan kita itu sendiri. Nah, ada perbedaan ketebalan di sini atau juga ada peralihan ketebalan juga dari badan yang awalnya ketebalannya 1 mili bergeser ke 1,5. Nah, satu desain rib. Nah, untuk rib sendiri dari produk kita sendiri nggak memakai, jadi nggak saya jelaskan ya. Desain boss pun sama, kita nggak memakai, gaya gaset pun nggak ada di produk kita, jadi kita nggak memakai. Untuk desain sudut tajamnya, jadi untuk produk ini seluruh ujung atau sampingnya saya mematok radius 0,5 mm. Sehingga alasan apa sih saya memakai 0,5 mm ini, karena emang dari segi tebalnya yang 1 mili serta nanti harapannya karena ini kan produk ya mungkin nanti diharapkan tidak melukai dari si pengguna itu sendiri, jadi saya mematoknya 0,5 mm. Nah, selain itu juga untuk dipakai serta mengurangi tegangan produk itu sendiri ya, jadi aman secara tegangan pun nanti aman. Terus juga nanti untuk peralihan ketebalannya pun nanti kita makainya juga radius ya, jadi kita nggak langsung jeglek gitu kan, ibaratnya langsung 1,5 ke 1, tapi kita ada peralihan ke radius dengan harapan nanti akan menyempurnakan juga dalam proses cooling itu sendiri. Nah, untuk sudut miringnya, sudut miring terdapat pada gagang centong ya, karena secara ini idealnya kan gagang centong ini yang agak panjang ke bawah ya. Nanti hal ini saya peruntukkan atau kita arahkan untuk mempermudah dalam proses ejecting itu sendiri atau proses ejector itu sendiri. Nah, nanti miringnya mungkin akan lebih kecondong ke ininya ya, jadi agar mudah nanti ketika di eject. Seperti itu sih sebenarnya tujuan kenapa kita bikin miring. Undercut sendiri produk ini nggak ada undercutnya. Untuk toleransi sendiri ya, karena produk ini adalah single part, jadi kita nggak membutuhkan toleransi spesifik ya untuk produk itu sendiri, karena kita nggak akan memasangkan si produk ini ke produk lain. Mungkin untuk toleransinya mungkin lebih arah ke geometri dari si mold itu sendiri, nanti dari si mold itu sendiri nanti seperti apa sih gitu. Jadi untuk dari material atau produknya sendiri nggak ada kita mematok untuk toleransi spesifiknya, karena kita single part seperti itu. Nah, mungkin cukup ya untuk dari nomor 4 sendiri, langsung saja. Oke, baik, langsung saja kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor terakhir yaitu nomor 5 nih. Nah, nomor 5 kita diminta untuk menghitung estimasi mold untuk produk yang telah kita pilih. Nah, di sini kan saya memilihnya centong plastik ya. Maka dari itu kita akan membuat perhitungan mengenai estimasi biaya untuk pengerjaan untuk membuat mold centong itu sendiri. Nah, yang pertama kita punya data nih tentang gambaran dari produk kita. Data produk kita memakai materialnya polipropilin. Nah, dimensinya 20 kali 7 kali 0,05 nih cm, masanya 30 gram, kemudian massa jenisnya 0,885 gram per cm kuadrat, serta tekanan resinya 300 gram per cm kuadrat. Dan untuk data materialnya kodenya SETH R7700, R7700, manufakturnya LG Chemical, untuk material PP, steam gauge faktornya 0,5%, serta tensile strength-nya 25 MPa, bakul hardness-nya 90, melt density-nya 0,9 gram per cm kuadrat, serta melt temperaturnya 85 sampai 140 derajat. Nah, dengan dari data produk tersebut, langsung saja kita masuk ke perhitungan dari estimasi biaya mold itu sendiri. Nah, untuk cost total dari mold itu sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu cost cavities, cost mold base, dan cost customization. Nah,
ketiga cost tersebut dijumlahkan dan sehingga menjadi cost total dari mold itu sendiri. Nah, kita langsung saja kita masuk untuk cost cavitiesnya sendiri. Di sini tulis 113.514.000. Kemudian untuk cost mold base-nya 11.868.000. Serta untuk cost customization itu 119.871.000 dan diperoleh cost total 305.253.000. Nah, untuk cost cavities, nilai cost mold base, nilai cost customization itu dari mana sih? Sebenarnya kita punya rumus turunan nih teman-teman dari sini. Nah, cost cavities itu dapat dari cost cavities sama dengan cost cavity dikali N cavity dikali F cavity diskon. Artinya faktor diskonnya itu berapa. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Nah, di sini cost cavity nih. Cost cavity-nya di sini tertulis 56.797.380. N cavities-nya 2 serta faktor cavity diskonnya 1 nih. Nah, sehingga diperoleh cost cavitiesnya 130.514.761 rupiah. Nah, untuk cost cavity-nya dapat dari mana sih? Ada rumus turunannya lagi teman-teman, nanti di bawahnya kita jelasin lagi. Nah, N cavities-nya dapat dari mana? Karena yang seperti saya jelaskan tadi bahwasanya mold ini memakai 2 cavity teman-teman. Kita pakai 2 cavities. Nah, tentunya untuk faktor cavity diskonnya kita ambil 1. Langsung saja mungkin kita masuk lagi ke rumus cost cavity-nya. Cost cavity itu didapat dari mana sih? Jadi cost cavity itu didapat dari cost cavity material, cost cavity machining, dan cost cavity finishing. Nah, untuk cost cavity material di sini tertulis 4.043.096 rupiah. Serta untuk cost cavity machiningnya 36.699.897 rupiah. Serta untuk cost cavity finishingnya 16.014.387 rupiah. Sehingga didapatkan cost cavity-nya sebesar 56.757.360 rupiah. Nah, masing-masing angka itu dapat dari mana sih? Kan ini masih belum jelas ya. Jadi balik lagi, kita ada turunan lagi. Jadi cost cavity material, cost cavity machining, cost cavity finishing itu didapat dari beberapa rumus nih teman-teman. Mungkin langsung saja kita ulik nih untuk cost cavity materialnya. Jadi cost cavity material itu didapat dari volume cavity material, P cavity material, serta K cavity material. Jadi 3 aspek nih yang harus kita cari di sini. Nah, untuk F cavity material di sini tertulis 0,00194 meter kubik. Untuk P cavity materialnya 7.800 kg per meter kubik dan K cavity machiningnya 308.989 rupiah per kilogram. Nah, sehingga didapatkan cost cavity materialnya itu adalah 4.043.960 rupiah. Nah, volume cavity tentunya ada pertanyaan nih, volume cavity material dapat dari mana gitu kan? P cavity materialnya dapat dari mana? Kemudian K cavity materialnya dapat dari mana? Untuk P cavity materialnya atau massa jenis dari materialnya udah kita jelasin tadi. Jadi kita itu makanya materialnya SS420 nih teman-teman. Jadi sudah diketahui bahwasanya massa jenis dari material itu sendiri adalah 7.800 kg per meter kubik. Nah, untuk volume cavity materialnya kita ada perhitungannya lagi nih. Ada perhitungannya lagi. Nah, langsung saja mungkin kita masuk ke perhitungannya ya. Untuk V cavity material itu didapat dari L cavity material kali W cavity material kali H cavity material. Nah, untuk L cavity materialnya itu ada rumusnya nih, L part plus maksimal antara 0,1 kali L part atau H part. Jadi dipilih antara L part atau H partnya. Sehingga langsung saja masuk ke perhitungan. L partnya adalah 0,2 meter plus 0,1 kali 0,2 sehingga didapatkan 0,22 meter. Jadi L cavity-nya adalah 0,22 meter. Kemudian untuk W cavity atau weight dari cavity itu sendiri diperoleh dari W part plus maksimal max 0,1 dikali antara W part atau H part. Nah, sehingga diperoleh perhitungan 0,07 ditambah 0,1 kali 0,07 sehingga didapatkan W cavity-nya itu 0,077 meter. Nah, selanjutnya untuk H cavity-nya
dipilih max antara 0,0572 atau 2 kali H part. Nah, dan kita pilih yang 2 kali H part, 2 kali 0,05, dapatlah 0,1 meter. Sehingga V cavity materialnya dapat kita cari dari L cavity kali W cavity kali H cavity nih. Sehingga 0,22 kali 0,077 dikali 0,1 sehingga didapatkan 0,00164 meter kubik. Sehingga nanti tadi kita masukkan ke V cavity material untuk menghitung cost cavity material tadi. Nah, selanjutnya untuk K cavity material dapat dari mana sih? Nah, K cavity machining dapat dari mana sih? Ini nih. Ada nih perhitungannya. Cost cavity machiningnya itu didapat dari T cavity machining dikali R machining rate. Jadi langsung saja kita masuk ya ke T cavity machining nih. T cavity machining itu adalah di sini tertulis 106,945. Kemudian untuk R machiningnya 343.165 rupiah. Nah, untuk cost cavity machiningnya didapatkan berarti dikali ya antara T cavity machining kali R machining rate, didapatkanlah 36.699.897 rupiah. Nah, tentunya ini masih angka mentah ya antara T cavity machining dan R machining rate. Nah, T cavity machining itu dapat dari mana sih? Nah, T cavity machining itu didapat dari ada nih perhitungannya. Nah, jadi T cavity machining itu didapatkan dari T cavity volume ditambah T cavity area dikurung ya dibagi machining efficiency dikali F cavity complexity dikali F machining. Nah, dapatlah nanti T cavity machining yang akan dimasukkan ke atas tadi. Nah, untuk T cavity volume adalah di sini tertulis 1,303. Kemudian T cavity area 1,750. Untuk machining efficiency 0,5. F cavity complexity kita 2,919 dan F machiningnya adalah 6. Sehingga didapatlah T cavity machiningnya 106,945. Nah, tentunya masih ada pertanyaan juga nih. T cavity volume itu dapat dari T cavity volume itu dapat dari perhitungan. Nah, T cavity volume itu didapat dari perhitungan antara volume cavity material dikali R material. Tadi volume cavity material udah diketahui ya di atas tadi. Sehingga tinggal langsung aja kita masukkan dikalikan R materialnya, R material volume. Nah, R material volume ini adalah kita mengambil 0,0013 meter kubik per hour. Ada nanti tabelnya. Tapi langsung saja saya jelaskan bahwasanya saya mengambilnya di 0,0013. Langsung saja kita masukkan ke rumus ya. T cavity volume itu dapat dari V cavity material bagi R material volume sehingga didapatkan 1,3308 volumenya. Sehingga langsung saja kita masukkan ke atas tadi 1,303 seperti itu nih teman-teman. Selanjutnya T cavity area. T cavity area dapat dari mana sih? Di T cavity area itu ada rumusnya lagi nih. T cavity area itu dapat dari apart surface dibagi R material area. Jadi apart surface itu adalah surface yang terlihat dari atas nih teman-teman. Sehingga tadi udah kita hitung di aplikasi Inventor. Jadi pakai bantuan aplikasi Inventor sehingga apart surface-nya udah langsung diketahui yaitu 0,056 meter kubik. Kemudian untuk R materialnya adalah 0,032 meter kubik per hour. Selanjutnya T cavity area adalah 1,750. Jadi antara apart surface dibagi dengan R material seperti itu. Jadi dapatlah T cavity area itu 1,750 tinggal dimasukin ke atas tadi di sini ya. Nah, selanjutnya kita nih hitung machining efficiency. Machining efficiency itu langsung saja kita ambil 0,5. Ini F cavity complexity ada rumusnya nih teman-teman. Jadi F cavity complexity itu rumusnya adalah apart surface dikali H wall dibagi V part. Nah, apart surface-nya nih adalah bagian yang terlihat dari atas dan kita
udah kita hitung tadi ya, ataupun sama mungkin dari yang atas tadi yang perhitungan cavity area, didapat 0,056 meter kubik. Nah, untuk hewalnya adalah ketebalan dari dindingnya itu sendiri adalah 0,005 meter. Dan kemudian untuk V partnya, volume partnya ini adalah 0,0095921 meter kubik. Sehingga didapatlah cavity complexity-nya 2,919. Jadi langsung bisa kita masukkan ke tadi ke perhitungan cavity machining. Soalnya ke F machining nih. F machining. Nah, untuk F machiningnya kita ngambil 6. Kenapa kita ngambil 6? Jadi karena prosesnya kita tuh ada milling ya satu, berarti milling satu. Kemudian ada juga EDM ya, ada EDM juga. Jadi 1, 4, 5 lah ya, ada 5. Terus ada turning dan drilling. Jadi didapatkan 6. Seperti itu teman-teman. Jadi ada proses EDM. Oh iya, maaf. Jadi kenapa kok dapat 6? Jadi ada beberapa machining faktor yang kita ambil nih sehingga didapatkan totalnya itu adalah 6. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kita nih dapat nih lengkap kan cavity machiningnya sudah diketahui. Nah selanjutnya langsung nih ke cavity finishing cost. Nah cavity finishing cost ini adalah cavity finishing dikali air finishing rate. Nah cavity finishing itu didapat dari sigma dari apart surface dibagi air cavity finishing. Jadi apart surface-nya tadi udah dihitung di atas yaitu 0,056 sama air cavity finishing-nya 0,025. Seperti itu nih teman-teman. Nah, dapat 0,025 itu dari mana sih? Jadi kita memilih finishnya itu 330 bit cloth. Nah, jadi saya milihnya seperti itu. Jadi dengan finishing rate-nya terdapat 0,0025 seperti itu. Jadi langsung aja kita masukin ke cavity finishing sehingga didapatkan 22,40 nih. Jadi dapatnya 22,40. Soalnya air finishing rate itu kita langsung saja kali ya 50 dikali rupiah kita sendiri ya. Rupiah kita sendiri itu 14.258.056 rupiah, sehingga didapatkan 714.928 rupiah nih. Sehingga langsung saja kita hitung cost cavity finishingnya yaitu T cavity finishing kali air finishing rate, sehingga 22,40 dikali 714.928 rupiah sama dengan 16.014.387 rupiah. Seperti itu nih teman-teman, sehingga bisa kita masukkan nih ke rumus data awal tadi mengenai cost cavity. Jadi cost cavity tadi kan ada cost cavity material, machining sama finishingnya udah kita ketahui bersama seperti itu, sehingga didapatkanlah cost cavity-nya itu 113.514.761 rupiah. Langsung selanjutnya kita geser ke cost dari mold base itu sendiri nih. Cost dari mold base itu sendiri dapat dari mana sih? Di sini udah ada perhitungannya teman-teman. Jadi cost dari mold base cost estimation itu yang pertama kita dapat dari cost mold base itu rumusnya yaitu US $830 plus M-mold kali K-mold material. Jadi untuk koefisien yaitu 830 dikalikan rupiah kita, nilai tukar rupiah kita yaitu 14.000 tadi ya, 14.000 sekian lah ya tadi. Langsung saja kita kali 830 kali 14.000 sekian sehingga didapatkan 111.867.804 rupiah. Soalnya M-mold-nya itu adalah 41,80.
Nah, mMod itu dapat dari mana sih? 41,80 dapat dari mana? Jadi itu tuh didapetin dari ini nih, ada rumusnya teman-teman. Jadi mMod itu sama dengan 100.330 kg per meter kubik per kuadrat dikali mMod dikali Wmod plus 1.720 kg per meter kuadrat dikali mMod dikali Wmod dikali Hmod. Nah, untuk konstantannya kan ada dua nih, 1.030 kali ada juga 1.720. Nah, untuk Lmod-nya sendiri itu juga ada perhitungannya nih teman-teman. Jadi Lmod ini didapat dari L cavity dikali N cavity length dikali 1,33. Nah, L cavity ini adalah di sini tertulis 0,22, N cavity length-nya 1 dikali konstantannya 1,33 sehingga didapatkan 0,293. Lalu L cavity-nya dapat dari mana nih? L cavity-nya didapat dari tadi tuh udah kan dihitung. Nah, sekian. Jadi L cavity-nya tuh didapatkan 0,22. Selanjutnya untuk Wmod, jadi kan tadi kan ada Wmod ya, ada Wmod, ada mMod, ada Wmod. Wmod dapat dari mana sih? Wmod itu dapat dari W cavity kali N cavity dikali width dikali 1,33. W cavity-nya adalah 0,077. Artinya tadi kan udah dihitung ya di atas tadi. Di 71, sel 71 tadi yang perhitungan dari ini. Jadi L cavity, W cavity, H cavity ya dapat dari sini ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke Wmod. Jadi L cavity ini dapat dari perhitungan atas tadi, dapatin 0,22 dikali N cavity length-nya 1 konstanta 1,33 sehingga Lmod-nya 0,293. Wmod-nya W cavity 0,077 dapat dari atas tadi sel 7172. Kemudian cavity-nya 1, konstantanya 1,33 sehingga Wmod-nya ketemu 0,102. Seperti itu teman-teman. Untuk Hmod-nya kita dapat dari H cavity konstanta 0,189 atau konstantanya ya ditambah 2 kali H cavity. Untuk H cavity-nya adalah 0,1. 0,1 tadi didapat dari atas tadi ya. Jadi 2 kali 0,1 berarti 0,2 berarti 0,189 ditambah 0, ditambah ya kurang lebih demikian sehingga didapatkan 0,038. Nah, jadi kita dapatkan mMod-nya itu adalah 41,80. Nah, selanjutnya kita ke mode customization nih. Kita ke mode customization. Jadi kita dapatkan bahwasanya cost mode base itu adalah 111.868.024 rupiah. Selanjutnya kita geser ke mode customization nih, perhitungan dari estimasi mode bagian apa komponen terakhir. Jadi apa sih mode customization itu? Apa intinya dari mana aja? Jadi mode customization itu didapatkan dari cost cavities dikali F cavity customizing kemudian ditambah dalam kurung cost mode base dikalikan dengan FE mode customizing sehingga didapatkanlah 111.871.129 rupiah. Nah, dapat dari mana sih cost cavity, FI cavity customization, C mode base sama di mode customizing? Langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Di cost cavities itu didapatkan udah terhitung ya di atas tadi. Kemudian untuk FI cavity customizing itu didapatkan dari itu. Kemudian cost mode base tadi udah didapatkan ya dari perhitungan tadi, dan FI mode kami juga didapatkan. Kemudian untuk cost statement totalnya 199.871,129 seperti itu nih teman-teman. Jadi untuk FI customizing sama FI mode
feed sistemnya ya, kan feed sistem gravity customizing dan remote customizingnya didapatkan dari perhitungan dari tabel-tabel ini. Seperti itu sih teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita urutin dari ini ya, dari pertama kali ya untuk perhitungan dari cavity customizing, yaitu dari ini nih. Jadi saya makainya hot runner sistem with thermal gate. Jadi saya makainya thermal gate, terus kemudian selanjutnya di tabel cooling system cost efficient saya makainya circuitous cooling lines with orange box, seperti itu. Jadi cost efficientnya 0,15. Oke, selanjutnya untuk tabel selanjutnya saya memilih stripper plate. Di stripper plate ya. Jadi poin ada executor system cost efficientnya saya memilihnya stripper plate. Jadi koefisien cost efisiennya adalah 0,2. Nah, selanjutnya untuk tabel selanjutnya yaitu struktural sistem cost coefficient. Ini struktural cost coefficient saya pilih support pillar and interlock dengan cost coefficientnya adalah 0,1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di tabel terakhir di other customization cost coefficient, jadi saya memakai in mode labeling, jadi 0,4, sehingga nanti ke beberapa cost coefficient tadi dijumlahkan, yang saya sebutnya dijumlahkan, sehingga ketemu nih FI cavity customizing sebesar 1,25. Maksudnya untuk FI mode customizing itu dapat dari mana sih? Dapat dari yang pertama nih, tabel dari feed system cost efficient. Jadi saya memilih hot runner sistem with thermal gate, yaitu dapat cost coefficientnya 0,4. Kemudian circuit cooling lines with bubbles. Nah, circuit cooling lines with bubbles. Nah, itunya poinnya 0,2. Ditambahkan sama atasnya. Selanjutnya untuk ejector sistem cost coefficient saya memakai mix of front ejector pins, blades, and sleeve. Jadi dapat poinnya 0,2. Selanjutnya untuk struktural sistem cost coefficient, jadi saya milih kompleks contoured parting surface dengan cost coefficient 0,4. Selanjutnya untuk other customizing cost coefficient, jadi saya memilih insert mode dengan poin 0,4, sehingga didapatkan di total FI mode customizing adalah 3,2, sehingga didapatkan cost customization adalah 179.871.129 rupiah. Nah, sehingga bisa kita masukkan ke cost estimasi dari harga mold itu sendiri adalah cost customization 199.871.129, sehingga dapatkan nih cost total moldnya yaitu 305.253.914.040 rupiah. Jadi perhitungannya demikian nih teman-teman. Jadi mulai dari rumus awal kemudian turun-turun ke rumus berikutnya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari nomor 5 sekaligus menutup dari video saya tentang penjelasan jawaban dari UTS perancangan mod 1 ini, mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati viewers, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menonton video ini mendapatkan berkah dan manfaat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari penilai ya. Dari penilai. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke.